Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat BITP rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah hari ini ada sebuah klausul yang sering menggoyahkan keistiqomahan para aktivis Islam dan para pengemban dakwah. Kita mengira bahwa keras itu pasti benar, tegas itu harus selalu frontal, atau menang itu harus langsung terlihat. Atau kalah tidak melawan dianggap lemah, kalau mundur dianggap kalah, kalau diam dianggap tidak punya prinsip. Padahal dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada momen di mana beliau tidak melawan, tapi justru Allah katakan inilah kemenangan yang nyata. Sahabat BITP rahimakumullah, ya, peristiwa itu adalah perjanjian Hudaibiyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sekitar 1.400 sahabat, bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Akan tetapi masyarakat Quraisy menghalangi dan akhirnya dibuatlah perjanjian yang secara dohir tampak merugikan kaum muslimin. Isi perjanjian itu yang pertama, kaum muslimin harus pulang dan tidak boleh jadi umroh untuk tahun ini. Dan baru boleh datang adalah tahun depan. Kemudian muslim yang datang ke Madinah harus dikembalikan. Tapi yang keluar dari Islam tidak dikembalikan. Sahabat BITP rahimakumullah, kalau ini terjadi hari ini, apa reaksi kita sebagai para pengemban dakwah Islam? Mengapa kita kalah? Mengapa kita tunduk? Ini kompromi yang berbahaya. Bahkan sahabat seperti Umar bin Khattab pun sempat merasa berat. Beliau bertanya, bukankah kita di atas kebenaran? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah suara hati seorang pejuang Islam. Tapi Allah menurunkan ayat, Inna patahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Sahabat BITP rahimakumullah, yang dianggap kalah oleh manusia disebut kemenangan oleh Allah. Rasulullah tidak bergerak dengan emosi, tapi dengan strategi. Beliau tahu kalau perang terjadi saat itu, umat Islam belum siap secara politik. Maka beliau memilih jalan damai, bukan karena lemah, tapi karena visi jauh ke depan. Inilah pelajaran besar bagi kita semua hari ini. Kita tidak boleh hanya reaktif, tapi harus strategis dalam berdakwah. Sahabat BITP rahimakumullah, kadang yang menghalangi kemenangan bukan musuh, tapi ego kita sendiri. Ingin terlihat kuat, ingin menang cepat, ingin diakui. Padahal Rasulullah menerima perjanjian itu walau terasa berat. Kenapa? Karena beliau tunduk kepada wahyu, bukan kepada ego. Sahabat BITP rahimakumullah, Hudaibiyah mengajarkan kemenangan besar tidak selalu datang dengan cepat. Setelah perjanjian, dakwah jadi terbuka. Interaksi dengan Quraisy meningkat. Banyak orang masuk Islam. Dan 2 tahun kemudian terjadi Fathu Mekah. Inilah pelajaran bagi kita. Kadang kita ingin hasil sekarang, padahal Allah sedang menyiapkan kemenangan yang lebih besar.
Dakwah kita sering dianggap melawan sama dengan keberanian dan diam sama dengan kelemahan. Padahal tidak selalu begitu. Menahan diri, tidak membalas, menunggu waktu yang tepat, itu butuh kekuatan yang lebih besar. Sahabat BITP rahimakumullah, para sahabat awalnya berat, tapi akhirnya mereka taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hasilnya adalah kemenangan. Ini penting, sebuah pergerakan Islam tanpa ketaatan akan mudah dipecah belah. Sahabat BITP rahimakumullah, Hudaybiyah terlihat seperti kekalahan, tapi hakikatnya adalah kemenangan. Hari ini juga begitu. Kadang dakwah kita terlihat kecil, tidak viral, tidak ramai, tapi bisa jadi itu yang paling berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat BITP rahimakumullah, coba kita tanya pada diri kita, apakah kita berdakwah dengan hikmah atau hanya dengan emosi? Apakah kita bergerak dengan strategi atau hanya reaksi? Apakah kita benar-benar mengikuti sunnah atau hanya mengikuti semangat? Sahabat BITP rahimakumullah, Hudaybiyah mengajarkan kita satu hal besar. Kadang jalan menuju kemenangan bukan dengan melawan, tapi dengan tunduk kepada Allah. Bukan dengan ego, tapi dengan kesabaran. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan keyakinan. Mari kita benahi dakwah kita, lebih sabar, lebih strategis, lebih tawadu, lebih mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kemenangan Islam tidak ditentukan oleh kerasnya, tapi oleh sejauh mana kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajmain billah fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.